Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita telah ada di hari yang baru, 7 November tahun 2021. Dan untuk itu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita sediakan hati kita untuk dengarkan pekabaran pada pagi hari ini. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Dihiasi dengan Keindahan Ilahi. Dihiasi dengan keindahan ilahi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami rindu dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul renungan kita hari ini yaitu Dihiasi dengan Keindahan Ilahi. Dan ayat inti kita Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kekuatan yang mulia berada dalam jangkauan setiap orang. Di bawah pengawasan Allah, seseorang dapat memiliki pikiran yang tidak rusak, dikuduskan, ditinggikan, dimuliakan. Melalui rahmat Kristus, pikiran manusia memenuhi syarat untuk mengasihi dan memuliakan Allah, Sang Pencipta. Tuhan Yesus datang ke dunia kita untuk mewakili Bapa. Kristus adalah gambar nyata dari pribadi Bapanya. Dan Dia datang ke dunia kita untuk memulihkan dalam diri manusia gambaran moral Allah. Agar manusia itu walaupun jatuh dapat melalui kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah dimeteraikan dengan gambar dan karakter ilahi. Tuhan ingin anak-anak menjadi cantik bukan dengan perhiasan buatan tetapi dengan keindahan karakter, pesona kebaikan dan kasih sayang yang akan membuat hati mereka terikat dengan sukacita dan kebahagiaan. Anak perempuan harus diajar bahwa pesona sejati kewanitaan tidak semata-mata dalam keindahan bentuk atau ciri atau dalam kepemilikan prestasi, tetapi dalam roh yang lemah lembut dan tenang, dalam kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan kemauan untuk berbuat dan menderita untuk orang lain. Mereka harus diajar untuk bekerja, belajar untuk satu tujuan, untuk hidup untuk satu tujuan, untuk percaya kepada Tuhan dan takut akan Dia, dan untuk menghormati orang tua mereka. Kemudian ketika mereka berkembang dalam beberapa tahun, mereka akan tumbuh lebih berpikiran murni, mandiri, dan dikasihi. Tidak mungkin menjatuhkan wanita seperti itu. Dia akan lepas dari godaan dan cobaan yang telah menghancurkan banyak orang. Kristus diutus sebagai teladan kita, dan tidakkah kita akan menunjukkan bahwa kita memiliki semua kasih dan kebaikan serta pesonanya. Dan kasih Yesus Kristus akan menguasai karakter dan hidup kita. Dan percakapan kita akan menjadi kudus, dan kita akan memikirkan hal-hal surgawi. Jadi saudara, tabiat kita itulah perhiasan yang paling indah di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki tubuh yang simetris, tubuh yang kekar, tubuh yang kuat, kulit kita putih, terang. Tapi kalau tabiat kita, orang Manado bilang besai, tabiat kita buruk, saudara, tidak ada gunanya. Biar kita cantik sebagai seorang wanita, tadi firman Tuhan sudah katakan. Tetapi kalau tabiat kita buruk, biar kita cantik, body seorang wanita bagus, tapi kalau dia cerewet, dia suka ceritakan keburukan orang,
maka tidak baik yang terjadi. Artinya bahwa itu tidak ada gunanya. Jadi saudara, artinya bahwa sifat Kristus harus menghiasi dalam hidup kita. Makanya tabiat itulah yang paling penting. Percuma kita berdandan, percuma kita menggunakan anting untuk mempercantik telinga, percuma kita menggunakan make up dan lain sebagainya. Tetapi kita memiliki karakter yang buruk. Suka menceritakan orang, suka menjelekkan orang, sering berkelahi dengan tetangga. Maka itu tidak berguna sama sekali. Justru saudara, kita cantik secara fisik, tapi tabiat kita lebih rendah bahkan dari dengan siapa kita dijadikan pada hari yang ke-6. Sifat kita seperti itu. Sifat kita seperti itu. Kita kasar, cantik tapi kasar, ganteng tetapi tukang marah, ganteng tapi tukang mencuri. Maka yang paling penting adalah kita harus memiliki hiasan tabiat kita. Dan hiasan tabiat itu harus dalam keindahan ilahi. Artinya bahwa kita susah untuk memiliki karakter seperti Yesus kalau dalam diri kita sendiri. Kita harus bergabung dengan Yesus. Kita harus bersatu dengan Yesus. Kita harus pergi kepadanya. Karena hanya di dalam Yesus, maka karakter kita disempurnakan di dalam Yesus. Artinya bahwa kita tidak mampu. Tapi hanya Yesus yang mampu membuat karakter kita di hadapan Allah. Allah melihat sempurna karena dibalut oleh karakter Yesus Kristus. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua dan khusus Ibu Nova Mahingkalo Papona yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan akan berkati Ibu dan saya ingin mendoakan Ibu pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih berkat firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Percuma kami memiliki tubuh, memiliki yang dari luar yang baik, tapi kami tidak memiliki tabiat yang murni dari dalam diri kami. Maka hari ini kami mohon Tuhan, biarlah Yesus ada dalam hidup kami, merubah tabiat kami menjadi tabiat sama seperti tabiat Yesus, agar orang lain boleh membaca dari diri kami surat terbuka bahwa di sana ada Yesus Kristus. Berkati kami hari ini dalam segala rencana hidup kami, apapun yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Khusus Ibu Nova Mahingkalo Papona yang hari ini berhari ulang tahun, Engkau berkati dia sebagai seorang ibu. Berkati juga dia dalam pergumulan setiap waktu. Tuhan turut campur tangan. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati keluarga besar mereka. Serahkan dalam tangan Tuhan. Dan semua yang berhari ulang tahun hari ini hamba tidak tahu, tetapi Allah berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Bahkan yang telah jauh dari Tuhan apabila hari ini dengarkan firman Tuhan, biarlah sekarang dia start untuk datang kepada Yesus. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian puji Tuhan untuk renungan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita hari ini seterusnya. Tetap setia kepada Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.